Halo teman-teman, selamat datang kembali di Psikonesia 99, tempat di mana kita sama-sama belajar memahami diri, emosi, dan hidup secara lebih bijaksana. Hari ini, Nara mau ajak kamu merenung sejenak tentang satu kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa sadar, cerita ke orang lain. Cerita tentang rencana, masalah, trauma, bahkan soal uang. Tapi, tahukah kamu, menurut psikologi, ada hal-hal yang sebaiknya nggak kita bagi ke siapapun, kecuali benar-benar tepat. Apa saja hal-hal itu, dan kenapa bisa berdampak besar pada kehidupan kita? Simak sampai selesai ya, bisa jadi ini alasan kenapa hidupmu sering terasa stuck, atau kenapa kamu sering merasa nggak dihargai. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan video menarik selanjutnya. Teman-teman semua, pernah nggak sih kamu ngerasa semangat banget setelah cerita tentang rencana hidupmu ke orang lain? Entah mau bangun bisnis, pindah keluar kota, resign dari kerjaan, atau menargetkan sesuatu yang besar. Rasanya puas, seolah kamu sudah separuh jalan. Tapi anehnya, makin hari justru makin malas jalaninnya. Nah, itu bukan karena kamu kurang niat, tapi karena otakmu tertipu. Dalam psikologi, ini disebut efek kepuasan prematur. Ketika kamu menyampaikan rencana atau mimpi ke orang lain, terutama dengan antusias, otakmu menghasilkan hormon dopamin, hormon yang biasa muncul saat kita berhasil. Padahal kenyataannya, kamu belum melakukan apapun. Ini membuat otak seolah sudah mendapatkan tujuan itu, sehingga motivasi menurun sebelum kamu benar-benar mulai bergerak. Bukan cuma itu, rencana yang diumbar terlalu cepat bisa jadi target tembakan komentar negatif. Orang akan menilai, mengkritik, bahkan meremehkanmu. Dan tanpa sadar, hal itu bisa mengikis keyakinanmu sendiri. Di titik ini, niat baikmu bisa berubah jadi keraguan. Dan rencana yang awalnya kuat, perlahan melemah, hanya karena kamu terlalu cepat membagikannya. Jadi, menyimpan rencana bukan berarti kamu nggak percaya diri. Justru itu tanda kamu sedang melindungi benih mimpi yang masih rapuh. Biarkan rencanamu tumbuh dalam diam, sampai tiba waktunya ia muncul dalam bentuk hasil. Karena ingat, memiliki rahasia adalah salah satu kunci sukses. Bukan semua hal perlu diumbar. Beberapa hal justru tumbuh lebih kuat saat hanya kamu yang tahu. Teman-teman, keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang cinta, komunikasi, dan luka. Sayangnya, nggak semua keluarga ideal. Ada yang dingin, penuh tuntutan. Ada pula yang penuh konflik diam-diam. Dan ketika kita mengalami masalah dalam lingkup keluarga, seringkali muncul dorongan kuat untuk cerita ke teman, ke media sosial, atau bahkan ke orang asing yang kita anggap netral. Tapi, hati-hati, dalam psikologi, ada istilah emotional boundary, yaitu batas sehat antara urusan pribadi dan konsumsi sosial. Ketika kamu menceritakan konflik keluarga kepada orang yang tidak tepat, kamu sedang membuka ruang untuk penilaian, penghakiman, bahkan pemutarbalikan fakta. Masalahmu yang seharusnya bersifat privat bisa jadi bahan gosip, bahkan menciptakan stigma yang sulit kamu pulihkan. Apalagi jika orang yang kamu ceritakan itu tidak memiliki kedekatan dengan keluargamu. Mereka akan menilai dari sudut pandang sepihak. Bisa-bisa, yang awalnya niatnya hanya curhat, berakhir dengan memperkeruh keadaan atau mempermalukan pihak tertentu. Ini bukan hanya memperbesar luka, tapi bisa memecah kepercayaan dan ikatan yang sebenarnya masih bisa diperbaiki. Kalau kamu memang butuh didengarkan, carilah pendengar yang kompeten dan netral, seperti konselor, psikolog, atau orang dewasa yang bijaksana. Jangan biarkan luka keluarga yang belum sembuh jadi konsumsi publik. Karena sejatinya, luka keluarga bukan untuk dikonsumsi publik. Lebih baik disembuhkan secara pribadi, bukan dipertontonkan. Teman-teman semua, satu hal yang sering kita anggap sepele, tapi sangat berisiko saat dibicarakan sembarangan adalah kondisi keuangan pribadi. Mulai dari penghasilan bulanan, jumlah tabungan, utang, sampai rencana investasi. Beberapa orang mungkin merasa terbuka soal ini, membuat mereka terlihat sukses
atau jujur. Tapi secara psikologis, itu bisa membuka banyak celah yang tidak perlu. Menurut ilmu psikologi sosial, membicarakan keuangan secara terbuka bisa memicu perbandingan sosial. Tanpa sadar, orang mulai membandingkan diri mereka denganmu. Lalu muncul rasa iri, minder, bahkan curiga. Padahal niatmu bukan pamer. Tapi sayangnya, tidak semua orang mendengarkan dengan hati yang bersih. Bahkan, bisa jadi orang yang kamu percaya menyalahgunakan informasi itu untuk kepentingannya sendiri. Selain itu, membagikan kondisi finansial juga bisa mengubah cara orang memandangmu. Ada yang tiba-tiba merasa berhak menilai gaya hidupmu, bahkan ikut campur dalam keputusanmu. Orang yang tahu kamu punya uang bisa saja mulai memanfaatkanmu. Sementara kalau kamu terbuka soal kekurangan, bisa muncul rasa kasihan yang justru menurunkan harga dirimu sendiri. Jadi, jagalah privasi finansialmu. Keuangan itu seperti password pribadi, bukan untuk diumbar, tapi untuk dijaga. Kalau kamu butuh saran, konsultasilah dengan orang yang profesional dan bisa dipercaya, bukan sembarang teman atau forum publik. Karena pada akhirnya, keuangan adalah privasi, bukan bahan perbandingan. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa marah banget, kecewa berat, atau sedih, sampai dada rasanya sesak? Lalu muncul dorongan ingin segera cerita ke siapapun, entah itu teman, pasangan, atau bahkan media sosial. Itu hal yang manusiawi. Tapi dalam psikologi, menceritakan sesuatu saat emosi masih mentah seringkali justru memperkeruh keadaan, bukan meredakan. Emosi mentah adalah kondisi saat pikiran belum stabil. Kita cenderung melebel-lebihkan masalah, menyalahkan orang lain, dan melontarkan kata-kata yang belum tentu benar atau adil. Saat itulah risiko misinformasi dan miskomunikasi sangat tinggi. Bahkan, kita bisa menyampaikan hal-hal yang sebetulnya nggak ingin kita ungkapkan, hanya karena sedang terbakar emosi. Psikologi modern menyarankan pendekatan yang lebih sehat, yaitu regulasi emosi terlebih dahulu. Ini artinya, beri waktu diri kita untuk tenang. Bisa dengan napas dalam, menulis di jurnal, jalan kaki, atau diam sejenak. Setelah emosi lebih stabil, barulah kita bisa menentukan apakah ini layak untuk diceritakan. Dan kalau iya, ke siapa? Dengan cara apa? Karena percaya deh, lidah yang bicara saat emosi seringkali menyesal saat tenang. Cerita yang keluar dari pikiran yang belum jernih bukan bentuk kejujuran, tapi pelarian. Biarkan perasaanmu tenang dulu, lalu pilih kata-katamu dengan sadar. Itu bentuk kedewasaan emosional yang penting banget untuk kehidupan pribadi maupun sosial. Teman-teman, dalam hidup ini, konflik adalah hal yang tak bisa dihindari. Bisa dengan teman dekat, pasangan, rekan kerja, bahkan orang yang dulu sangat kita percaya. Saat itu terjadi, biasanya kita ingin melampiaskan, ingin cerita ke orang lain, mencari dukungan, atau sekadar butuh teman sepemahaman. Tapi, apakah itu solusi? Atau hanya pelarian emosional sesaat? Ketika kamu menceritakan konflik dengan orang lain ke pihak ketiga, apalagi yang tidak tahu konteksnya secara lengkap, kamu sedang membangun versi ceritamu sendiri. Ini wajar, karena kita semua punya sudut pandang. Tapi, perlu diingat, sudut pandang kita belum tentu mewakili kebenaran yang utuh. Apa yang kamu anggap menyakitkan belum tentu salah mutlak dari pihak lawan. Dalam ilmu psikologi hubungan, hal seperti ini disebut bias persepsi konflik, yaitu ketika kita menilai situasi hanya berdasarkan pengalaman emosional pribadi, tanpa melihat fakta secara objektif. Akibatnya, pihak ketiga bisa punya persepsi negatif terhadap lawan konflikmu, tanpa tahu duduk perkaranya. Padahal, bisa jadi sebenarnya masih ada ruang damai atau rekonsiliasi yang mungkin terjadi. Jadi, daripada menyebarkan konflik ke orang yang tidak berperan langsung, lebih baik fokus pada introspeksi dan komunikasi langsung. Karena ingat, cerita kita belum tentu versi sebenarnya bagi orang lain. Dan kalau kita benar-benar ingin menyelesaikan konflik, bukan membuat drama, maka diam yang bijak seringkali lebih kuat dari kata yang terburu-buru. Teman-teman, di zaman yang serba digital ini,
Kita sering terdorong untuk membagikan segala hal, termasuk kebaikan yang kita lakukan. Entah itu bersedekah, membantu orang tua, menolong teman, atau memberi makan orang jalanan. Sekilas terlihat inspiratif, bahkan bisa menular ke orang lain. Tapi dalam psikologi, ada nilai yang jauh lebih dalam dari sekadar nampak baik, yaitu berbuat baik dalam diam. Menurut riset psikologi positif, kebaikan yang dilakukan tanpa ekspektasi, pengakuan justru memberi dampak emosional yang lebih tulus dan tahan lama. Saat kamu menolong tanpa memikirkan pujian, otakmu melepaskan hormon oksitosin, hormon yang memicu perasaan bahagia dan koneksi antar manusia. Ini adalah bentuk reward batin yang tak tergantikan oleh validasi sosial. Sebaliknya, jika niat baikmu mulai bergeser menjadi pencitraan, maka maknanya pun ikut bergeser. Kebaikan yang direkam dan disebar bisa berubah jadi konten, bukan niat. Mungkin kamu tidak sadar, tapi disitulah letak bahayanya. Karena ego bisa menyamar sebagai niat mulia, dan saat itu terjadi, hati mulai kehilangan ketulusan. Jadi, jagalah sebagian kebaikanmu untuk tidak diketahui siapapun. Biarkan itu jadi rahasia antara kamu dan Tuhan. Karena nilai tertinggi dari kebaikan adalah saat tidak ada yang tahu selain kamu dan Tuhan. Bukan berarti kamu anti publikasi, tapi kamu tahu mana yang untuk dibagikan dan mana yang cukup untuk disyukuri dalam sunyi. Teman-teman, hal ketujuh yang menurut psikologi tidak layak kita ceritakan ke orang lain adalah rahasia milik orang lain. Mungkin kita tahu banyak cerita, kita jadi tempat curhat, kita dipercaya untuk memegang rahasia, tapi kepercayaan itu adalah ujian. Kita boleh merasa terhormat karena dipercaya, tapi jangan sampai menyalahgunakan kepercayaan itu untuk jadi bahan cerita, membocorkan rahasia orang lain. Meski dengan kalimat, tapi jangan bilang siapa-siapa ya, tetap menunjukkan bahwa kita tidak bisa dipercaya. Mungkin kamu merasa tidak berniat jahat, tapi sekali cerita itu keluar dari mulutmu, kamu sudah menghilangkan kendali akan dampaknya. Dan parahnya, orang yang kamu ceritakan bisa sangat terluka, merasa dikhianati, dan akhirnya menjauh darimu. Rahasia orang lain bukan milik kita, maka bukan hak kita untuk menyebarkannya. Jaga rahasia mereka, seperti kamu ingin rahasiamu dijaga, karena integritas bukan hanya soal kejujuran, tapi juga kemampuan menjaga mulut saat kamu tahu lebih banyak dari orang lain. Teman-teman, semua orang punya masa lalu. Ada yang penuh tawa, ada pula yang menyimpan luka pengalaman pahit, trauma, kesalahan, atau pilihan hidup yang pernah disesali. Kadang kita merasa perlu bercerita untuk meringankan beban. Tapi, tahukah kamu, dalam psikologi klinis, membagikan rahasia masa lalu secara sembarangan justru bisa memperparah luka yang sedang dalam proses pulih. Rahasia atau trauma yang belum selesai diproses secara emosional, kalau diceritakan ke orang yang tidak tepat, bisa menimbulkan dua hal. Kamu bisa merasa lebih buruk karena tidak dipahami, atau kamu bisa merasa terekspos dan kehilangan kendali atas ceritamu sendiri. Rasa bersalah, malu, atau takut dihakimi bisa muncul lebih besar dari manfaat curhat itu sendiri. Luka masa lalu adalah seperti luka fisik yang belum kering. Kalau kamu paksa buka perban sebelum waktunya, bisa infeksi. Maka dalam proses penyembuhan batin, penting untuk memberi ruang aman dan waktu yang cukup sebelum berbagi. Bukan berarti kamu harus memendam selamanya, tapi pilihlah dengan bijak kepada siapa kamu bercerita, kapan waktunya, dan untuk tujuan apa. Karena tidak semua luka masa lalu harus diceritakan untuk disembuhkan. Ada luka yang cukup kita pahami dan terima dalam diri, tanpa harus diumbar ke dunia. Dan ketika waktunya tepat, kamu akan tahu bahwa sebagian rahasia bukan untuk ditutupi, tapi untuk dilindungi. Teman-teman, dunia ini sudah cukup bising dengan berbagai pendapat, penghakiman, dan rasa ingin tahu yang kadang melebihi batas. Maka salah satu bentuk kecerdasan emosional adalah kemampuan menjaga hal-hal yang sebaiknya tetap menjadi milik pribadi. Bukan karena kita sok misterius, tapi karena kita sedang belajar melindungi kedamaian batin kita sendiri. Nara tahu
Gak mudah untuk menahan diri saat ingin dimengerti. Tapi percayalah, tidak semua hal perlu dipahami orang lain agar kamu bisa bahagia. Sebagian cukup kamu pahami sendiri. Dan itu sudah cukup. Karena diam bukan berarti lemah. Justru seringkali itu tanda bahwa kamu sedang kuat dan tumbuh dewasa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan dan bisa membantu teman-temanmu yang lain, silakan bantu sebarkan. Tulis juga di kolom komentar, hal apa yang menurutmu paling pantas dijaga sendiri. Nara akan senang baca satu persatu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga pikiran, jaga hati, dan jaga rahasia hidupmu dengan bijaksana.